Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillah, sebelumnya kami ucapkan ahlan wa sahlan ya dalam kajian tafsir ini. Sebetulnya ini adalah kajian yang sudah lama berjalan, cuman qadarullah sempat saya stop dulu karena kondisi yang tidak memungkinkan. Qadarullah waktu itu agak sakit cukup lama, jadi kita baru mulai kembali di hari ini. Dan kajian tafsir hari ini kita akan fokus membahas tentang maaf bukan tentang tapi membahas pada buku tafsir Al-Mukhtasar. Di mana dalam kitab tafsir Al-Mukhtasar ini, kenapa tafsir ini kita pilih? Karena dari sekian banyaknya kitab-kitab tafsir, rata-rata tafsir-tafsir yang lain itu pertama pembahasannya banyak sekali gitu, misalnya kalau ketika kita berbicara tentang tafsir Ibnu Katsir, yang pernah membaca mungkin akan merasakan ketika membaca tafsir surat Al-Fatihah misalnya untuk ayat pertama atau ayat kedua di tafsir Ibnu Katsir, di situ terkadang penjelasannya panjang sekali. Ada hadis-hadis, ada pembahasan hadis, ada pembahasan khilaf-khilaf atau perbedaan pendapat para ulama yang kadang sebagai orang awam kita jadi malah bingung gitu untuk membacanya. Inti-inti makna ayatnya ada di mana? Kadang itu yang sulit untuk kita temukan. Kenapa? Karena pembahasannya terlalu panjang dan memang tafsir-tafsir yang lain itu diperuntukannya untuk hal tersebut. Jadi kitab tafsir itu kadang ada yang memang membahasnya itu dari segala bentuk disiplin ilmunya, karena disiplin ilmu Al-Quran ini ada banyak sekali, misalnya dibahas dari sisi Al-Quran ayat ke ayatnya, kemudian ayat ke hadisnya, ayat ke bahasa Arabnya, ayat ke perbedaan pendapat para ulamanya, sehingga bagi sebagian besar orang awam akan bingung sekali untuk membaca buku-buku tafsirnya. Dan Alhamdulillah dari sekian banyak tafsir, itu hari ini sudah mulai ada beberapa tafsir yang memang membahas langsung ke inti ayat. Di antaranya itu adalah tafsir Al-Mukhtasar yang akan kita pelajari ini ke depannya insya Allah. Dan insya Allah juga dalam pembahasan ini fokus kita itu bukan hanya membahas tentang makna ayatnya, tapi juga kita akan berusaha untuk bisa menggali bagaimana sih cara kita untuk bisa mengamalkan apa yang sudah kita pelajari. Karena terkadang kan kita tuh misalnya ikut kajian tafsir, kita paham Masya Allah makna ayatnya tuh ternyata seperti ini, asbab nuzulnya ternyata seperti ini, kisah-kisahnya ternyata seperti ini, tapi kadang kita bingung gitu, bagaimana sih cara kita mengamalkan terhadap diri kita sendiri. Karena kan yang paling penting itu kita bisa mengamalkan makna ayatnya. Misalnya surat Al-Fatihah berbicara tentang apa di ayat keduanya misalnya Alhamdulillahirabbil alamin. Mungkin kita tahu nih makna ayat dari ayat kedua ini apa, tapi kadang kita bingung bagaimana cara kita menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya juga ayat Maliki Yaumiddin. Kita mungkin pernah mendengar makna ayatnya, kita mungkin pernah mendengar makna ayatnya, tapi kita lupa dan mungkin juga kita bingung gitu, bagaimana cara kita mengamalkannya. Nah, disinilah insya Allah kita akan coba bahas pelan-pelan. Selain kita belajar tentang apa makna ayatnya, insya Allah juga kita akan belajar tentang bagaimana cara mengamalkannya. Nah, di pertemuan kali ini kita belum akan masuk ke dalam tafsir-tafsirnya, tapi kita akan masuk ke dalam mukadimah tentang apa saja yang nantinya akan kita pelajari dan kenapa nantinya kitab tafsir Al-Mukhtasar ini begitu istimewa bagi saya pribadi gitu. Kenapa ini yang akhirnya kita jadikan sebagai rujukan. Jadi insya Allah dalam kajian tafsir ini kita akan membahas 4 poin nantinya. Ada 4 hal yang akan kita bahas ke depannya. Yang pertama, kita akan membahas tentang maqasid Al-Quran.
yaitu memahami tujuan agung di balik surat tersebut. Nah, detailnya nanti kita akan bahas di slide berikutnya ya. Pertama ada maqasid Al-Quran, dan di kitab tafsir Al-Mukhtasar ini, kalau ibu-ibu yang sudah ada atau bapak ibu yang sudah ada kitab tafsirnya, di setiap surat, di awal surat itu ada maqasid atau namanya tujuan pokok di situ. Misalnya kalau bapak ibu lagi buka surat Al-Fatihah, sebelum masuk ke tafsir, coba lihat di situ ada namanya tujuan pokok. Di surat Al-Baqarah, di awal surat ya, bukan di pertengahan surat. Di awal-awal suratnya ada tujuan pokok. Nah, tujuan pokok itu adalah maqasid Al-Quran namanya. Di mana maqasid Al-Quran ini yang fungsinya itu membahas gambaran besar dari si surat tersebut. Yang mungkin ketika kita melihat surat Al-Baqarah misalnya. Surat Al-Baqarah ini kan jumlah ayatnya ada banyak sekali kan, ada 286 ayat. Nah, gimana cara kita bisa memahami intisari dari surat Al-Baqarah ini? Nah, kita bisa memahaminya melalui pertama dari maqasid Al-Qur'annya, dari tujuan pokok surat tersebut. Karena dari tujuan pokok tersebut itu nantinya akan terbayang intisari apa saja yang sebetulnya sedang dibahas dalam surat Al-Baqarah. Kemudian yang kedua, kita akan juga bahas tentang tafsir ayatnya. Nah, seperti misalnya tafsir ayat pertamanya itu sedang membahas tentang apa, ayat keduanya, ayat ketiganya. Jadi setelah kita membahas tentang makosidnya atau tentang tujuan pokok dari si surat tersebut, dan kita sudah bisa membayangkan, oh ternyata surat ini sedang membahas bagian A, bagian B, dan seterusnya. Nah, kita mulai bahas pelan-pelan ayat per ayatnya. Supaya kita juga lebih memahami gitu makna ayatnya ini berbicara tentang apa aja, supaya ketika kita sholat pun kita terbayang gitu sih ayat ini tuh sedang berbicara tentang apa, khususnya surat Al-Fatihah ya, supaya ketika sholat kita benar-benar bisa merenungi makna ayat dari dari surat Al-Fatihah ini. Kemudian yang paling penting yang seperti tadi kita sampaikan, kita juga akan membahas tentang bagaimana cara kita mengamalkannya. Nah, ini kan poin pentingnya ya. Misalnya setelah kita tahu tujuan pokoknya, oh ternyata tujuan pokok surat Al-Fatihah itu sedang membahas poin A. Terus kita berusaha untuk menggali nih, bagaimana cara kita bisa mengamalkan dari tujuan pokok ini. Kemudian juga nantinya kita akan bahaskan ayat per ayat. Nah, nanti dari setiap ayat per ayat ini, gimana sih cara kita bisa mengamalkannya supaya Al-Quran itu benar-benar bisa hidup dalam diri kita. Karena Rasulullah SAW itu pernah disifati oleh ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha, kata beliau, karena khuluquhul Quran. Akhlaknya Rasulullah SAW itu apa yang memang sudah disampaikan oleh Al-Quran itu sendiri. Jadi apa yang misalnya Allah menyampaikan jangan gibah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak melakukan gibah. Di dalam Al-Quran misalnya Allah menyampaikan untuk senantiasa berinfak atau bersedekah. Nah, Rasulullah adalah orang yang terdepan untuk mengamalkan infak dan sedekah itu sendiri. Misalnya juga Rasulullah di dalam ayat-ayat Al-Quran Allah menyampaikan tentang pentingnya sholat, pentingnya puasa. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah orang pertama yang mengamalkan hal tersebut. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu selalu jadi orang pertama gitu yang mengamalkannya. Kenapa? Karena beliau memang utusan Allah dan mengerti cara mengamalkannya. Begitupun para sahabat yang memang pada saat itu hidup di zaman Rasulullah bisa melihat sendiri bagaimana cara pengamalannya. Nah, tapi di zaman kita ini kan agak sulit ya dalam melihat hal tersebut, sulit sekali dalam melihat hal tersebut. Nah, makanya insya Allah kita juga akan membahas tentang bagaimana cara kita mengamalkannya agar bukan cuma ilmunya kita dapat, tapi juga pengamalannya. Karena yang paling penting itu bukan seberapa banyak kita belajar makna-makna ayatnya, sudah sejauh mana kita belajar tafsirnya, tapi yang paling penting itu bagaimana cara kita sudah menanamkan Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari kita. Sehingga setiap kali kita berbicara, setiap kali kita bersikap, kita tuh benar-benar mengacu pada ayat-ayat Al-Quran atau tentang apa yang sudah Allah perintahkan. Mana yang Allah perintahkan, kita segera kerjakan. Mana yang Allah larang, kita berusaha untuk segera jauhi. Karena di dalam uh, apa
hadis Nabi Muhammad SAW, nanti ketika di hari akhir itu ada dua pokok atau dua inti penting yang nantinya akan jadi apa ya? Jadi hal pertama yang menentukan seseorang ini dia akan masuk surga atau enggak. Jadi ada dua pertanyaan, ada dua hisab pertama yang nantinya akan ditanya oleh Allah di hari akhir. Yang pertama, hal-hal yang berkaitan dengan hubungan kita dengan Allah. Di mana hal yang hal-hal yang berhubungan tentang hubungan kita dengan Allah ini nanti akan dilihat dari sholatnya. Kalau sholatnya bagus, maka insya Allah semua amalan-amalannya itu juga akan ikut bagus nih. Misalnya dia sering bersedekah, sering puasa, sering zakat, umroh setiap tahun, misalnya haji setiap tahun, maka itu juga akan ikut baik amalannya. Tapi kalau ternyata sholatnya bolong-bolong, maka amal-amal lain yang sering dia kerjakan seperti sedekahnya, umrohnya, hajinya, dan seterusnya itu tidak akan menolong dia nantinya. Kenapa? Karena tolak ukur amalan atau hubungan kita dengan Allah itu nanti dilihat dari sholatnya. Kalau sholatnya bagus, berarti ke depannya juga akan bagus. Jadi ketika ada orang yang puasanya bagus atau misalnya dia itu sedekahnya masya Allah kemana-mana terus gitu kan, tapi ketika masuk waktu sholat dia justru nggak pernah melaksanakan sholat kecuali misalnya di waktu maghrib aja atau mungkin ketika di hari Jumat aja. Maka hal ini tentu adalah sebuah kekeliruan karena yang paling penting itu adalah perkara sholatnya, bukan perkara amalan yang lainnya. Ini pilar pertama nih atau poin penting yang pertama yang nantinya akan menentukan apakah seseorang ini layak nantinya dimasukkan ke dalam surga atau enggak. Jadi hubungan dia dengan Allahnya nanti yang akan dilihat yang pertama kali. Nah, kalau misalnya hubungan dia dengan Allah ini katakanlah bagus banget, dalam artian sholatnya itu nggak pernah bolong gitu. Pokoknya ketika ditimbang masalah ibadah dengan Allah itu bagus semua. Nah, nanti akan masuk ke poin yang kedua, di mana poin yang kedua ini nanti berkaitan erat dengan hubungan antara sesama manusia. Kalau tadi kan hubungan kita dengan Allah, yang kedua nanti akan membahas tentang hubungan antara sesama manusia, antara si A dan si B, antara si B dan si C, dan seterusnya. Kenapa hal ini jadi poin penting yang nantinya akan disampaikan atau akan dipertanggungjawabkan? Karena di dalam Al-Quran itu sendiri dua poin ini tuh adalah dua poin yang selalu dibahas berbarengan gitu. Misalnya ketika kita melewati sebuah ayat ya, Allah memerintahkan tentang sholat, pasti setelah sholat itu adalah zakat. Wa yuqimuna shalah, kemudian pasti setelahnya itu membahas tentang perintah untuk melaksanakan zakat. Kenapa sholat dan zakat selalu diiringi? Karena sholat itu perkara kita dengan Allah, perkara hubungan kita dengan Allah, sedangkan zakat itu adalah bagaimana hubungan kita dengan sesama manusia. Kita membantu orang lain. Bahkan di surat yang lain, di surat Al-Mudathir kalau nggak salah, di situ Allah menjelaskan tentang orang-orang yang masuk ke dalam neraka Sakor. Kata Allah, masalakatum fi Sakor, qalu lam nakum minal musallin. Nah, apa yang membuat kalian masuk ke dalam neraka Sakor? Kemudian mereka menjawab, kami dulunya selama di dunia itu tidak pernah melaksanakan sholat. Walam nakun nut'imul miskin, dan kami juga tidak memberi makan orang miskin. Jadi ada dua sebab ternyata yang membuat mereka masuk ke dalam neraka Sakor. Pertama, hubungan dia dengan Allah buruk sekali karena nggak pernah sholat. Yang kedua, dia abai terhadap lingkungan dia sekitar, di lingkungan sekitar dia. Ketika ada orang miskin, orang tersebut nggak mampu untuk menghidupi dirinya sendiri, tapi kita cuek gitu, kita abai gitu. Bahkan ketika kita punya makanan berlebih, kita lebih memilih untuk membuang makanan tersebut daripada memberikannya kepada saudara kita atau tetangga terdekat kita. Sehingga saudara kita atau orang terdekat kita sering kelaparan gitu, sering sering nahan lapar sehari sampai 2 hari. Sedangkan mungkin kita banyak sekali makanan, tapi kita lebih memilih untuk membuang makanan tersebut. Nah, ini juga hati-hati ya, karena banyak sekali ayat, banyak sekali hadis yang selalu
memotivasi kita untuk peduli terhadap sesama, peduli terhadap orang-orang di sekitar, peduli terhadap saudara-saudara kita, dan seterusnya. Jadi dalam agama Islam itu kita nggak cuma diajarin untuk fokus terhadap diri kita sendiri. Kita banyakin ibadah untuk diri kita sendiri, kita banyakin sholat untuk diri kita sendiri, puasa untuk diri kita sendiri, tapi kita juga diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya untuk fokus terhadap sesama juga. Jangan sampai kita fokus ibadah tapi lupa kepada orang lain. Bahkan bukan cuma fokus untuk memperhatikan orang lain aja, kita juga harus dituntut untuk menjaga perilaku kita, sikap kita, lisan kita kepada orang lain. Karena di dalam sebuah hadis Rasulullah SAW itu pernah pernah ini pernah apa? Pernah ditanya bahwa ternyata ketika di zaman Rasulullah itu ada seorang perempuan katanya di mana perempuan ini ya Rasulullah salatnya bagus, puasanya bagus, kemudian sedekahnya juga senantiasa jalan gitu. Tapi kekurangan dia, lisannya itu selalu menyakiti tetangganya ya Rasulullah. Kemudian kata Rasulullah SAW, apa yang perempuan ini kerjakan itu tidak akan ada manfaatnya sama sekali dan dia termasuk ahli neraka. Kemudian didatangkan lagi dengan masih satu perempuan. Di satu sisi ada juga ya Rasulullah perempuan yang mana sholatnya biasa aja, dalam artian tuh sholat biasa aja, dia tuh cuman mengerjakan sholat wajib aja, puasanya juga biasa aja, cuman puasa Ramadan aja, sedekahnya juga nggak terlalu banyak, tapi Masya Allah eh, ketika berhubungan dengan tetangganya, dia selalu menjaga lisannya. Maka kata Rasulullah SAW, perempuan ini termasuk ahli surga. Nah, ini menunjukkan bahwa sebanyak apapun amalan yang dia lakukan, kalau dia itu nantinya sering menzolimi orang lain, maka amalan tersebut itu tidak akan ada manfaatnya sama sekali. Kenapa? Karena nanti ketika kita sudah dihisab nih, misalnya kita sudah dihisab perkara hubungan kita dengan Allah. Hubungan kita dengan Allah ternyata lulus lah. Sholatnya bagus, puasanya bagus. Karena kalau sholatnya bagus kan amalan puasa, amalan sedekah, amalan haji, amalan umroh dan seterusnya itu akan ikut ya, akan bagus juga gitu. Nah, ketika hal tersebut itu sudah bagus, tibalah giliran untuk kita itu nanti akan dihisab tentang hubungan kita dengan sesama manusia. Nah, gimana nih hubungan dia dengan sesama manusia? Nanti Allah akan menjajarkan. Jadi akan ada banyak sekali orang, kalau misalnya dia senantiasa zolim ya, akan ada banyak sekali orang yang ngantri untuk minta haknya. Jadi bayangin aja ketika kita lagi lihat berita, kemudian di berita itu lagi ada antrian gitu, kayak kemarin antrian gas LPG itu kan panjang banget ya. Orang-orang ngantri untuk supaya dia itu bisa dapat gas LPG dan antrian itu panjang. Nah, antrian itu nanti akan ada juga di hari akhir, cuman bedanya mereka bukan lagi gas LPG, tapi mereka akan meminta hak yang pernah mereka apa ya, yang pernah mereka zolimi dulunya. Mereka adalah orang-orang yang dizolimi oleh kita misalnya, dan mereka minta haknya. Sedangkan pada saat itu kita nggak bisa ngebayar mereka kecuali dengan pahala yang sudah kita kumpulkan. Pahala yang tadi, yang pahala sholatnya, pahala puasanya, pahala zakatnya. Nanti kan misalnya katakanlah ada satu gunung gitu, ada satu gunung besar kita dapat pahala. Kita udah senang banget nih pada saat itu. Tapi di satu sisi ternyata ketika sudah mau masuk surga ternyata masih belum selesai nih, masih banyak orang ngantri, ada yang dulunya pernah kita gibahin misalnya, akhirnya pahala kita setorkan kepada dia untuk membayar kezoliman. Kemudian setelah yang gibahin selesai mundur gitu, kemudian ternyata ada lagi, dulu pernah kita tipu misalnya dia. Akhirnya kita berikan nominal jumlah sesuai dengan hasil tipunya ketika di dunia. Misalnya dulu si Fulan ini ditipu sebesar 50 juta ya. Berarti pahalanya akan dikonversikan dengan senilai 50 juta pada saat itu. Diberikan lagi ke orang tersebut. Atau dulunya orang tersebut pernah kita kata-katain misalnya dengan kalimat yang pedes banget gitu. Niat kita tuh sebetulnya baik, misalnya kita pengen ngingetin dia, misalnya ada satu orang itu jarang sholat gitu, misalnya jarang sholat ke masjid, terus kita bilang laki-laki tuh sholatnya di masjid, kamu kalau nggak sholat di masjid kayak perempuan aja, udah kalau misalnya nggak sholat di masjid mending jadi perempuan aja sana, pakai pakai apa pakai pakai rok misalnya, pakai gamis, pakai kerudung gitu, nggak usah sholat karena itu nggak akan sah misalnya. Kan banyak ya orang-orang yang
yang apa di satu sisi ingin menasehati orang gitu, tapi kalimat yang dia gunakan ternyata kalimat yang pedes banget gitu, sehingga orang tersebut tuh ngedengarnya tuh sakit hati, dan dari sakit hati ini ternyata dia nantinya akan menuntut kita gitu di hari akhir. Makanya hati-hati terhadap lisan. Karena lisan ini walaupun ringan, tapi ternyata dia bisa membuat seseorang itu nantinya akan dimasukkan ke dalam neraka jahanam. Karena Rasulullah juga pernah menyampaikan di dalam hadisnya, ada banyak sekali orang yang mengatakan sebuah kalimat yang dia anggap itu adalah kalimat yang sepele gitu, tapi ternyata dari kalimat tersebut mengundang kemurkaan Allah, dan dia nantinya akan dilemparkan ke dalam neraka yang jauhnya sejauh 70 tahun perjalanan. Itu kan jauh sekali, berarti kan apa, dalam sekali gitu kan berarti nerakanya. Di mana baru sampai apa di bawah aja sampai nunggu 70 tahun perjalanan. Nah, ini kita nggak mau kan untuk bisa apa merasakan hal tersebut. Makanya nantinya ketika dalam kajian pun kita akan membahas tentang cara mengamalkannya, supaya kita juga ngerti gitu cara mengamalkannya, minimal yang tadinya lisan kita nggak pernah kejaga gitu, tapi sekarang kita udah mulai bisa ngerem lah, udah mulai bisa ngerem untuk nggak banyak apa ya, nggak banyak mengeluarkan kata-kata atau kalimat-kalimat yang apa menyakiti hati saudara-saudara kita. Nah, itu yang akan kita pelajari juga. Dan yang terakhir, kita juga akan coba membahas tentang bagaimana cara kita mengajarkannya kepada anak-anak kita atau saudara kita, bagaimana intinya mendakwahinya lah. Bagaimana cara kita mendakwahi ini kepada pasangan kita, kepada apa anak-anak kita atau cucu-cucu kita atau tetangga terdekat kita dan seterusnya. Kenapa? Kenapa poin ini penting? Pertama, kalau kita berbicara tentang anak ya kita berharap kan anak-anak kita jadi anak yang solih. Kita berharap keturunan kita jadi anak yang solih dan soliha. Kalaupun kita nggak bisa ngajarin semuanya, minimal kita bisa ngasih nasihat-nasihat baiknya. Minimal kita bisa menunjukkan bagaimana Al-Quran ini diamalkan gitu, sehingga mereka itu bisa melihat, bisa merasakan dengan perubahan yang kita berikan gitu. Misalnya yang tadinya mungkin sering marah, karena sekarang kita mulai mulai apa mulai rada sabar gitu, mulai nggak marah-marah, kemudian juga kita berusaha menyampaikan apa yang diajarkan gitu, yang kita pelajari, di mana tadi kan kita bahas tentang makosid ya, tujuan pokok. Misalnya kita nggak paham nih ayat-ayatnya, surat Al-Fatihah itu kan ada 7, di mana 7 ayatnya kita bingung gitu menjelaskannya. Kita bisa menjelaskan lewat tujuan pokoknya. Karena Allah membahas di dalam surat Al-Asr bahwa manusia itu pada hakikatnya, seluruh manusia itu pada hakikatnya berada di dalam kerugian, kecuali 4 orang yang memang dia punya sifat ini. Pertama, dia beriman kepada Allah. Yang kedua, dia beramal solih. Yang ketiga, dia saling menasehati kepada kebenaran. Dan yang keempat, dia saling menasihati kepada kesabaran. Jadi 4 poin ini harus ada di dalam diri seseorang sehingga dia itu tidak mengalami kerugian. Kalau cuma 2, misalnya dia cuma beramal solih, cuma beriman dan beramal solih, dia masih rugi. Kenapa? Karena dia masih memikirkan diri dia sendiri, lupa untuk berdakwah kepada orang lain. Dan dakwah itu sendiri pada hakikatnya nggak mesti harus kita nunggu sempurna, dalam artian apa menguasai beragam macam halnya. Kita cukup sampaikan hal-hal yang baik, kita cukup nasihati dengan hal-hal yang baik, kita cukup sampaikan kepedulian kita, itu juga sebetulnya sudah masuk ke dalam ranah dakwah. Nah, detailnya insya Allah kita akan bahas nanti di poin ini. Jadinya nanti 4 poin ini yang akan kita pelajari, dari makosidnya, tafsirnya, cara mengamalkannya, dan cara mengajarkannya kepada anak. Dan juga pada pembahasannya juga insya Allah kita nggak akan terlalu lama, karena yang paling penting itu bukan banyaknya ayat, tapi bagaimana cara kita bagaimana kita memahami maknanya, kemudian poin pentingnya kan proses pengamalan. Nanti gimana sih cara kita ngamalinnya. Makanya nanti kita akan pelan-pelan nih mempelajarinya, nggak tergesa-gesa langsung, misalnya dalam pertemuan pertama misalnya menyelesaikan 1 surat atau menyelesaikan 10 ayat, menyelesaikan 20 ayat. Nah, insya Allah nggak akan kayak gitu. Karena lagi-lagi poin pentingnya adalah bagaimana supaya kitanya benar paham dulu dan bisa mengamalkannya. Seperti itu. Nah, kemudian tadi kan kita bahas tentang makosid ya. Apa sih makosid itu? Jadi makosid Al-Quran itu adalah tujuan-tujuan pokoknya yang ada di dalam surat-surat, yang ada di dalam setiap surat, yang mana
Maqasid ini membahas tentang gambaran besarnya lah. Gambaran besar yang ada di dalam setiap surat. Misalnya, ketika kita berbicara tentang surat Al-Fatihah ya. Nah, di situ tujuan pokoknya adalah mewujudkan orientasi penghambaan yang murni hanya kepada Allah. Jadi dari 7 ayat itu, 7 ayat yang senantiasa kita baca terus berulang-ulang, ternyata poin pentingnya atau tujuan pokoknya adalah mewujudkan orientasi penghambaan yang murni hanya kepada Allah. Karena nantinya dalam ayat 1, ayat keempat, bagian mana nih yang menunjukkannya, ayat kelima, ayat keenam dan ketujuh, nah itu insya Allah akan kita bahas di bagian tafsirnya. Tapi poin pentingnya adalah ternyata surat ini itu membahas tentang bagaimana penghambaan kita tuh benar-benar dimurnikan gitu kepada Allah. Itu sebabnya kenapa dalam setiap sholat kita senantiasa mengulang-ulang surat Al-Fatihah. Kemudian juga misalnya surat Al-Baqarah, yang mana surat Al-Baqarah ini kan ada banyak sekali ya ayatnya, ada panjang 286 ayat, dan di mana mungkin bagi kita orang awam akan sulit sekali memahaminya. Tapi ternyata ada hal yang bisa kita pahami lewat tujuan pokok atau lewat makosid Al-Quran, yaitu makosidnya adalah perintah untuk mewujudkan kekhalifahan di muka bumi dengan cara menerapkan ajaran Islam, perintah untuk berserah diri kepada Allah, dan peringatan dari kondisi Bani Israel. Jadi dari 286 ayat yang ada di dalam surat Al-Baqarah ini ternyata ada 3 poin yang bisa kita fahami. Intinya ternyata surat ini tuh sudah membahas tentang bagaimana mewujudkan kekhalifahan di muka bumi dengan cara menerapkan ajaran-ajaran Islam, kemudian juga perintah untuk berserah diri kita kepada Allah, dan peringatan dari kaum Bani Israel. Nah, intisarinya ternyata ada di situ, di surat Al-Baqarah ini. Kemudian juga misalnya surat Ad-Dukhan misalnya. Surat Ad-Dukhan ini ada 59 ayat. Dan di mana ternyata tujuan pokok dari surat Ad-Dukhan ini adalah membahas ancaman terhadap kaum musyrikin dengan menjelaskan azab yang menanti mereka di dunia dan di akhirat. Jadi dari 59 ayat ini ternyata intisari dari surat ini sudah membahas tentang ancaman terhadap kaum musyrikin, yang mana di situ menjelaskan tentang azab yang nantinya akan mereka terima di dunia ataupun di akhirat. Atau yang misalnya yang terakhir surat Al-Kafirun misalnya. Surat Al-Kafirun ternyata tujuan pokoknya adalah berlepas diri dari kekafiran dan penganutnya. Nah, ternyata Masya Allah dari 6 ayat ini, poin pentingnya ternyata berlepas diri dari kekafiran dan penganutnya. Kenapa penting banget nih untuk kita bisa memahami makosidnya? Karena dalam memahami makna ayat Al-Quran, itu kita nggak bisa memahami makna ayat itu sepotong-sepotong atau satu ayat, atau bahkan mungkin satu ayat panjang kita potong, itu nggak bisa. Ketika kita ingin memahami sebuah makna ayat, kita harus memahami dari sisi makosidnya dulu. Kemudian kalau misalnya ayat ini sedang berbicara tentang poin A, ini sebetulnya makna makna ayatnya sudah selesai atau masih belum selesai nih. Contoh ya, contoh yang paling sering mungkin dibawakan oleh orang-orang yang memang ingin menghancurkan Islam dari dalam, di mana banyak sekali orang-orang yang mengatakan bahwa semua agama itu benar, semua agama itu baik, semua agama itu akan masuk ke dalam surga. Dalilnya apa? Dalilnya kata mereka, lakum dinukum waliyadin. Bagi kalian agama kalian dan bagi kami agama kami. Di mana kata mereka di sini Allah menegaskan, itu kan surat Al-Kafirun ya. Di mana di sini Allah menegaskan, Allah membenarkan agama yang lain. Agama selain Islam pun Allah benarkan. Bagi kalian agama kalian dan bagi kami agama kami. Artinya agama Nasrani, agama Yahudi, dan seterusnya itu benar. Buktinya itu Allah sampaikan tuh di ayat ke-6. Tapi apakah pernyataan ini benar? Nyatanya salah. Kenapa? Karena kalau kita lihat, lakum dinukum ini termasuk dari surat Al-Kafirun. Dan itu adalah ayat terakhir. Dan kalau kita mau memahami makna ayat, itu nggak bisa kita ngambil potongan ayat terus kita simpulkan. Nggak bisa seperti itu. Kenapa? Karena akhirnya maknanya nggak utuh. Makanya ketika kita memahami makna ayat Al-Quran, kita harus utuh nih. Kita lihat nih, tujuan pokok surat ini apa sih? Oh, ternyata tujuan pokok surat ini berlepas diri dari kekafiran dan penganutnya. Kalau tujuan pokoknya berlepas diri dari kekafiran dan penganutnya, bagaimana mungkin Allah ternyata membenarkan semua agama? Berarti pernyataan yang disampaikan oleh orang tersebut bahwa Allah membenarkan semua agama ini adalah keliru.
Yang kedua, kita bahas misalnya dari asbab nuzulnya. Oh, surat Al-Kafirun itu ternyata ada asbab nuzul. Asbab nuzulnya apa? Asbab nuzulnya adalah ketika itu Rasulullah ditawari nih, kamu kan daripada capek-capek dakwah, mending gini aja deh. Kita beribadah kepada Tuhanmu selama setahun, dan setelah itu kamu juga beribadah kepada Tuhan kami selama setahun. Gantian nih. Jadinya nggak ada yang saling dizolimi. Nah, ini adalah asbab nuzulnya. Ternyata tawaran ini Allah tolak mentah-mentah. Nggak boleh, nggak boleh, wahai Muhammad. Katakan kepada mereka, Qul ya ayyuhal kafirun. Katakan kepada orang-orang kafir. Lihat di ayat pertamanya aja Allah sampaikan, Qul ya ayyuhal kafirun. Katakanlah kepada orang-orang kafir. Artinya Allah menegaskan bahwa mereka ini adalah kafir. Terus dari mana kesimpulan bisa dikatakan bahwa semua agama itu sama? Nah, disinilah poin pentingnya. Karena memahami makna ayat Al-Quran itu nggak bisa diambil dari potongan-potongan ayat aja. Atau dari satu ayat aja yang ternyata ayat itu tuh belum selesai gitu ketika dibahas. Atau ayat tersebut tuh butuh dibahas dari ayat-ayat sebelumnya juga, atau dari makosid Al-Qur'annya, atau juga dari asbab nuzulnya. Sehingga kalau kita cuma membahas makna ayatnya cuma dari satu ayat aja, misalnya di poin akhir aja, nah ini yang akan terjadi kesalahpahaman dari sisi makna, dan akhirnya apa? Banyak orang awam yang akhirnya terjebak dengan makna tersebut, sehingga mereka akhirnya merasa bahwa yang lain juga benar. Ngapain saya harus menyalahkan misalnya, atau kalau misalnya yang lain benar dan mereka nggak sholat, kenapa juga saya harus sholat? Toh semua orang juga kan, toh semua yang lain juga kan akan masuk surga kalau memang agama ini benar. Nah, itu konsekuensi yang sangat berbahaya. Makanya di sini penting sekali untuk kita memahami makna ayat itu dari segala sisinya gitu, dari makosidnya, dari tafsirnya, dari asbab nuzulnya, dan seterusnya. Nggak bisa kita ambil potongan-potongan ayat. Nah, itu kenapa tadi saya sampaikan di awal, kita akan pelajari juga makosidnya. Supaya apa? Supaya kita paham nih, tujuan pokok si surat ini tuh sebenarnya sedang membahas apa sih? Supaya walaupun kita nggak paham ayat-ayatnya, misalnya ayat per ayatnya kita belum memahami dengan baik, tapi karena kita tahu nih tujuan pokoknya, nah kita bisa bisa tergambar tergambar dulu lah. Oh, ini surat ini tuh sedang membahas ini, surat ini sedang membahas ini, dan seterusnya. Kemudian yang terakhir, eh, apa sih perbedaan antara makosid dan tafsir? Perbedaan paling pentingnya itu adalah kalau makosid tadi membahas tentang ininya, tentang apa? Tentang tujuan pokok dari si surat tersebut. Kalau tafsir itu membahas tentang ayat per ayatnya, dan biasanya kalau berbicara tentang tafsir, ayat per ayat ini dibahas secara global, misalnya kayak tafsir Al-Mukhtasar ini. Tafsir Al-Mukhtasar ayat per ayatnya dibahas secara global. Ayat pertama maknanya apa, ayat kedua maknanya apa, ayat ketiga maknanya apa. Dan kadang di tafsir yang lain, si ayat ini kadang dibahas dengan cara yang begitu detail, misalnya dibahas dari sisi apa, di khilaf-khilafnya, atau makna-makna bahasa Arabnya, atau juga perbedaan pendapat para ulama, dan seterusnya. Intinya, poin paling pentingnya adalah kalau tujuan pokok itu membahas tentang gambaran isi surat itu sedang membahas apa. Jadinya walaupun suratnya panjang, kita bisa bisa membayangkan lah, oh surat ini tuh ternyata membahas poin ini misalnya. Kemudian kalau makna ayat atau tafsir ayat biasanya membahas ayat per ayatnya. Setelah kita tahu tujuan pokoknya, nah, kita tahu nih makna ayat per ayat ini tuh sedang membahas apa gitu. Ayat pertama membahas apa, ayat kedua membahas apa, ayat ketiga membahas apa, dan seterusnya. Seperti itu. Allahu a'lam. Jadi poin pentingnya atau poin intinya adalah kajian kita ini insya Allah akan membahas 4 poin ini ya. Kita ulang. Makosid Al-Quran, tafsir ayat, cara mengamalkannya, dan juga cara mengajarkannya kepada anak-anak kita. Supaya, poin paling penting sih, supaya kita tuh punya punya bekal lah, punya bekal pahala jariah minimal. Karena sekecil apapun amalan yang kita lakukan, amalan baik yang kita lakukan, Allah tidak akan sia-siakan hal tersebut. Misalnya kita memberikan sebuah nasihat nih nantinya kepada anak kita, kepada cucu kita, tentang misalnya, apa, surat Al-Kafirun itu ternyata ngebahas tujuan pokoknya, ternyata membahas tentang berlepas diri dari kekafiran dan penganutnya. Terus kita jelasin bahwa pernyataan yang seperti lakum dinukum waliyadin, yang cuma ngambil ayat yang terakhirnya aja itu ternyata tidak benar karena maknanya seperti ini misalnya. Terus ternyata orang yang mendengar itu dia memahami dan akhirnya mengamalkan hal tersebut, dan
Dan pada saat itu ternyata kita meninggal. Nah, ketika kita meninggal, orang tersebut kan sudah memahami dan mengamalkannya. Nah, maka setiap kali dia mengamalkan, maka kita akan kecipratan pahalanya. Masya Allah kan, pahala jariah yang senantiasa kita akan mengalir di kuburan kita dan akan memperberat timbangan kita. Karena ketika kita meninggal, kita yang kita butuhkan tuh cuma dua. Pertama doa, yang kedua amal solih yang senantiasa mengalir gitu dari apa yang sudah kita ajarkan semasa kita hidup. Kita nggak butuh uang pada saat itu. Kita nggak butuh makanan pada saat itu. Yang kita butuhkan doa dan amal solih. Makanya mumpung kita masih hidup, mumpung kita masih dikasih kesempatan oleh Allah, kita banyak-banyak beramal solih, kita banyak-banyak juga ngajak orang untuk bisa sama-sama berjalan di jalur yang sama supaya kita bisa ketemu lagi nantinya di surganya Allah. Seperti itu. Wallahu a'lam. Oke, untuk materi pertama ini kita hanya membahas mukadimah ini saja ya, seperti yang tadi disampaikan. Oke, mungkin ada yang ingin ditanyakan? Silakan dinyalakan mikrofonnya. Oke, berarti sudah cukup jelas ya. Alhamdulillah. Kalau nggak ada lagi yang ingin ditanyakan, kita akhiri dulu dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik, nasyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.